Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banati talibat fi hadha as-sabah sanata'allam jama'atan fi darsil hisab fi mawdu'i polyglot. Qabla bidayatid dars nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pagi ini kita akan mempelajari tentang poligon, pelajaran al-hisab. Kita akan sambung, sebelumnya kita sudah belajar tentang satuan massa, satuan panjang, satuan berat. Sekarang kita akan belajar tentang poligon, bangun poligon, yang mana ini adalah semuanya bangunan datar. Kalau kamu tengok di sini ada segi empat tepat, sebelahnya ada segi empat sama, sebelahnya ada segitiga. Benar lagi ada jajaran genjang. Kalau kita tengok ya, di segi empat tepat ini ada P dan L, maknanya panjang dengan lebar. Sementara di segi empat sama hanya ada sisi. Hanya ada sisi. Sebab apa? Sebab semua sisinya panjangnya sama. Ya, berbeda dengan segi empat tepat. Segi empat tepat mempunyai panjang dan lebar. Yang mana panjang adalah lebih panjang daripada lebar, seperti itu. Segi empat sama, semua sisinya sama. Kalau di sini 7 cm, maknanya semua adalah 7 cm, macam itu. Kemudian di sini ada segitiga, bentuk segitiga. Kemudian apa yang garis di tengah nih, dot nih, ini adalah tinggi daripada segitiga itu. Tinggi segitiga tak dikira daripada sisi yang condong atau sisi yang miring, tetapi ditengok daripada sisi yang di tengahnya. Itu tinggi daripada segitiga. Segitiga di sini ada tapak, ada tinggi. Ini yang di bawah ini namanya tapak, ini namanya tinggi pada segitiga. Kemudian yang terakhir adalah jajaran genjang. Sama, di dalam jajaran genjang ada tapak, ada tinggi juga. Tingginya kita kira dengan garis lurus. Tinggi itu harus dengan garis tegak, macam itu. Sekarang dalam poligon asus ini kita hanya mempelajari dua hal saja, yaitu luas dan perimeter atau keliling. Sekarang pada setiap bangun nih, cara mencari luasnya mempunyai formula yang berbeza-beza. Cara mencari luas dan perimeternya mempunyai formula yang berbeza-beza. Yang pertama adalah segi empat tepat. Macam mana kita nak cari luas dan perimeternya? Cara mencari luasnya adalah P darab dengan L, panjang darab dengan lebar. Yang menghasilkan berapa? Kuasa 2. Maknanya persegi. Kan ada kuasa 2-nya, yang menunjukkan bahwasanya persegi. Itu luasnya, panjang darab lebar 2. Saya bagi contoh. Contoh panjangnya adalah 10 cm, lebarnya adalah 6 cm. Berapa luas dari segi empat tepat nih? Maknanya 10 cm darab 6 cm sama dengan 60 cm kuasa 2. Atau 60 cm persegi. Macam itu. Kenapa ada kuasa 2? Karena di sini cm darab dengan cm. So menjadi cm kuasa 2. Cm kuasa 2 atau cm persegi. Macam itu. Sekarang macam mana dengan mencari perimeternya atau mencari kelilingnya? Mencari berapa panjang daripada semua sisinya. Caranya adalah P tambah L dalam kurungan darab 2. P tambah L, ini kena dalam kurungan darab 2. Tapi contoh, sini 10 cm, sisinya 6, maknanya 10 cm tambah 6 cm,
10 cm tambah 6 cm darab 2. Kita kira yang ini dulu, yang dalam kurungan. Oke. 10 tambah 6, 16. 16 darab 2, 32 cm saja. Oke, bukan cm persegi. Kenapa? Karena ini hanya tambah, bukan di darab. Oke. Ini darab Ustaz, tapi di sini tak ada cm. Ini darab 2 saja. Oke. Jadi mencari perimeternya adalah panjang tambah lebar darab 2. 10 cm tambah 6 cm, yaitu 16 cm, darab 2, 32 cm saja, tak ada persegi. Jadi yang membedakan antara luas dengan perimeter adalah di sini. Ya. Luas mempunyai persegi, sedangkan perimeter tak ada persegi. Alright. Sekarang kita berpindah ke segi 4 sama. Oke. Macam mana mencari luas segi 4 sama? Oke, luas kita tulis L saja. Oke. Luas daripada segi 4 sama adalah sisi darab sisi, atau sisi kuasa 2. Oke. Sisi darab sisi atau sisi kuasa 2. Kita bagi contoh di sini, sisinya adalah 7 cm persegi, 7 cm. So, maknanya kalau kita nak cari luasnya 7 cm darab 7 cm atau 7 cm kuasa 2, sama saja sebetulnya. Oke. Formulanya adalah sisi darab sisi. 7 darab 7 sebenarnya 49 cm persegi. Jangan lupa. Oke. Ketika mencari luas harus ada persegi. Oke, mencari luas harus ada persegi atau kuasa 2 di ujung sini. Oke. Macam mana mencari perimeternya? Kita tulis P saja. Oke. Mencari perimeternya tidak sama dengan perimeter segi 4 tepat. Oke, macam mana mencari segi 4 sama? Sisi darab 4. Oke. Itu saja formulanya, sisi darab 4. Ingat ini sisi, ini S. Oke, bukan 5. Sisi darab 4. Kalau sisinya 7 cm, mana 7 darab 4. 7 cm darab 4 sebenarnya 28 cm. Macam itu. Perlu persegi tak perlu? Ya, itu perbedaannya. Oke. Sekali lagi perbedaannya adalah perimeter tak ada persegi. Ya, karena perimeter hanya panjangnya saja. Oke. Sedangkan luas ini ada luasnya, makanya harus ada perseginya. Oke. Simple. Ini segi 4 tepat, ini segi 4 sama. Mencari luasnya sama, panjang darab lebar, sisi darab sisi atau sisi kuasa 2. Mencari perimeternya enggak berbeza. Ini panjang tambah lebar darab 2. Yang di sini mencari perimeternya adalah sisi. Oke, kenapa kita bilang sisi di sini? Karena semua sisinya sama. Oke. Maka kita bilang sisi saya sudah cukup. Oke. Sisi darab 4, 7 cm darab 4 sama 28. Oke, itu mencari luas dan perimeter pada segi 4 sama. Sekarang kita pindah ke sebelahnya. Oke. Segitiga. Dalam segitiga ada tapak dan tinggi. Tapak, tinggi. Oke. Macam mana mencari luasnya? Oke, mencari luas segitiga adalah tapak darab tinggi per 2. Tapak darab tinggi per 2. Oke, atau tapak darab setengah tinggi. Ya, tinggi dibagi 2, mano dibagi setengah-setengah. Contoh, sini kalau kita bagi contoh, tapaknya adalah 8 cm. Tingginya adalah 6 cm. Oke, kita cari berapa luas daripada segitiga ini. Kita ikuti formulanya saja. Tapak 8 cm, darab tinggi 6 cm per 2. Mana 6 dibagi 2. Kita kira lagi 8 cm, darab 6 dibagi 2, 3 cm. 8 darab 3 sama dengan 24 cm kuasa 2. Jangan lupa. Oke. Karena ketika cm bertemu dengan cm, maka dia akan menjadi cm kuasa 2 atau cm persegi. 24 cm persegi. Ini cara mencari luas daripada segitiga. Cara mencari perimeternya macam mana?
Ya, cari perimeter macam mana? Tapak darab sisi. Kita harus mencari sisi ini berapa, sisi ini berapa. Oke. Kita tentukan saja sisinya mungkin 8 cm juga. Oke, di sini 8 juga. Oke. Oh iya, for your information, segitiga itu ada dua jenis. Ada segitiga sama sisi, ada segitiga sama kaki. Kalau sama sisi contohnya seperti ini. Oke, sisinya semua sama. Ingat, sisi segitiga bukanlah tinggi daripada segitiga. Tinggi daripada segitiga adalah garis tegak yang ada di tengah segitiga. Oke. Untuk mencari perimeternya, cukup dengan kalau ini segitiga sama, saya bagi keterangannya. Kalau segitiga sama sisi SS, sama sisi, cukup dengan sisi darab 3. Oke. Contohnya di sini adalah sisinya 8 cm. Kita darab 3 saja dengan 24 cm. Oke, ini kalau segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama kaki, dia biasanya berbentuk seperti ini. Nah, jadi bagian bawah entah lebih pendek atau lebih panjang. Kalau segitiga SK sama kaki, maknanya yang sama kakinya saja. Oke. Kalau ini semua sama, semua sisinya sama. Kalau ini yang sama hanya kakinya saja. Oke. Kalau segitiga luasnya macam mana? Sama, ada segitiga sama sisi sama. Kalau nak mencari luas sama. Oke, caranya seperti itu. Kalau perimeter, oke, segitiga sama kaki adalah ini kakinya atau tapak tambah kaki darab 2. Oke. Misalkan kita bagi contoh, di sini kakinya adalah 10 cm. Oke. Tapaknya 8 cm. Maknanya tapak 8 cm tambah kaki darab 2. Kakinya 10 cm. Ada 2 kaki. Oke. Maknanya 8 cm tambah 10 darab 2, 20 cm. 8 tambah, bukan darab, sorry. 8 tambah 20 sama dengan 28 cm. Tanpa ada kuasa 2. Ingat, dalam perimeter tidak boleh ada kuasa 2. Saya tekankan berkali-kali. Luas wajib ada kuasa 2 atau persegi. Oke, ini segitiga. Yang terakhir adalah jajar ginjal. Coba mencari luas jajaran ginjal. Mencari luas jajaran ginjal, ya. Jajaran kalau kamu tengok jajaran ginjal itu bentuknya sama seperti segi 4 tepat, hanya dia sengit sedikit. Oke. Jadi cara mencari luasnya agak-agak sama, tetapi istilah yang digunakan adalah berbeza. Oke, dalam jajaran ginjal tidak ada panjang dan lebar, yang ada adalah tapak dan tinggi. Tinggi terbentuk daripada garis tegak yang ada di tengah. Oke. Cara mencari luasnya adalah tapak darab tinggi. Sama saja. Oke, tapak darab tinggi. Kita di sini kita bagi tapaknya 10 cm, tingginya adalah 8 cm. Oke, kita bagi contoh di sini. Tapaknya 10 cm, tingginya 8 cm. Oke. 10 cm darab 8 cm sama dengan 80 cm persegi. Ya, jangan lupa. Oke, 80 cm persegi. Kalau kamu mengkira luas tak ada perseginya atau tak ada kuasa 2 di ujungnya, itu salah. Oke. Kemudian lanjutnya perimeternya macam mana? Nah, kita cari sisinya. Oke. Kita cari sisinya. Mungkin di sini saya bagi tahu langsung ya, sisinya adalah 9 cm. Contoh. Oke. Maknanya formulanya sama seperti ini. Oke, formulanya sama seperti mencari perimeter segi 4 tepat. Oke, cuman mencarinya sisi bawah SB mungkin, sisi bawah tambah sisi singit. Oke, darab 2. Sisi bawahnya berapa? Atau tapaknya berapa? 10 cm. Tambah sisi singitnya 9 cm. Dalam kurungan kuasa 2. Ini kena ada dalam kurungan. Kalau tak ada kurungan, kamu kena kira yang darab dulu. Oke? Maka kamu kena bagi kurungan di sini
10 tambah 9 cm sama dengan 19 cm darab 2. Oke. Mananya adalah 18 38 cm saja tanpa ada persegi. Oke, 19 darab 2 sama dengan 38 cm. Oke. Itu saja. Saya ulangi sekali lagi. Kita akan belajar poligon. Oke. Ini ada persegi, segi 4 tepat, segi 4 sama, segi 3, dan juga jajaran ginjal. Oke. Dalam poligon asasnya apa yang kita pelajari? Mencari luas dan perimeter saja. Oke. Cari luas dan perimeter saja. Segi 4 tepat, mencari luasnya adalah panjang darab lebar. Oke, sama dengan TTT kuasa 2. Contohnya 10 darab 6 cm sama dengan 60 cm persegi. Perimeternya panjang tambah lebar darab 2. Panjangnya 10, lebarnya 6 cm darab 2. Karena bagi kurungan, ya. Karena kalau tak dibagi kurungan, ketika kamu mengkira satu ini tanpa ada kurungan, kamu kena kira yang darab dulu. Tapi kalau kamu bagi kurungan di sini, maknanya kamu kena kira yang ada dalam kurungan itu. Oke, 10 tambah 6 cm sama dengan 16. 16 darab 2, 32 cm tanpa kuasa 2. Oke, segi 4 tepat, segi 4 sama. Oke, luasnya sisi darab sisi atau sisi kuasa 2, 7 cm darab 7 cm, 49 cm persegi. Jangan lupa cari perimeternya adalah sisi darab 4. Sisi darab 4, bukan sisi tambah 4. Oke, sisi darab 4, 7 cm darab 4 sama dengan 28 cm. Alright. Kemudian di sini luasnya segitiga, tapak darab tinggi bagi 2. Oke, tapaknya berapa? 8 cm, tingginya 6 cm bagi 2. Kita kira yang bagi saja. Oke. 6 bagi 2 sebenarnya 3 cm, 8 dari 3 sebenarnya 24 cm persegi. Cari perimeternya ada 2. Ada segitiga sama sisi, ada segitiga sama kaki. Segitiga sama sisi, sisi darab 3. Kenapa? Karena sisinya semua sama. 8 cm dari 3 sebenarnya 24 cm tanpa persegi. Ini saya berulang-ulang, saya cakap perimeter dengan luas, perimeter tanpa persegi, luas kena ada persegi atau kuasa 2 di ujungnya. Segitiga sama kaki, ya, tapak tambah kaki darab 2. Tapaknya 8 cm, kakinya 10 cm. Ini saya contoh saja. Ya, bukan yang ada di sini, ini contoh saja. 10 cm darab 2, kita kira dulu. 10 cm darab 2, kemudian 20 cm tambah 8, 28 cm. Yang terakhir adalah jajaran ginjal. Ya, bentuknya agak-agak sama seperti ini, hanya sengit sedikit. Oke, luasnya adalah tapak darab tinggi. Oke, tapaknya 10, tingginya 8 cm. Kita darab sama dengan 80 cm kuasa 2. Terus 80 cm persegi. Perimeternya sisi bawah. Oke. Sisi bawah atau sisi selari sebetulnya, ini dengan ini. Sisi bawah tambah sisi sengit darab 2. Sisi bawahnya atau tapaknya 10 cm, sengitnya 9 cm darab 2. Kita kira ini dulu. Oke, wajib kita buat kurungan di sini. 10 tambah 9, 19 cm darab 2 sebenarnya 38 cm. Oke. Sila screenshot, saya bagi masa 1 menit. Oke, kalau sudah saya akan bagi soalan untuk menguji kepahaman kamu semua. Sila hantar private message ya, jangan dihantar dalam grup. So kalau dihantar dalam grup nanti semua tengok, kalau udah betul ya semua boleh ini sendiri. Oke. Oke. Soalannya yang pertama, segi 4 tepat.
panjangnya 11,5 cm, tingginya 7 cm. Cari luas dan perimeternya. Oke. Semua soalan adalah mencari luas dan perimeternya, oke. Yang kedua, segi 4 sama, sisinya adalah 6,5 cm. Cari juga luas dan perimeternya. Kemudian segitiga. Ada segitiga sama kaki, oke? Sama kaki bukan sama sisi. Sisi bawahnya adalah 5 cm. Tingginya 12 cm. Ini adalah 14 cm. Oke, sama cari luas dan perimeternya. Kemudian yang terakhir adalah jajaran ginjal. Tapaknya adalah 21 cm. Tingginya 13,5 cm. Jadi luas dan perimeternya. Sisi singgitnya adalah 15 cm. Oke, setelah kerjakan baik-baik. Oke, baki hanya ada tiga bangun lagi yang belum kita pelajari. Insya Allah dalam pertemuan yang akan datang. Ini saja, sila screenshot. Oke, nah tatim dasana alhamdulillah. Wa ana jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.